حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وذريته وأهل بيته وأزواجه الكرام أصحابه رضي الله عنهم والتابعين الصديقين الشهداء الصالحين والعلماء العاملين وصنفنا وفسرنا وحينا وميتنا وشهيدنا وغيبنا وارضنا من أحسن إلينا من مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها خصوصا روحي الإمام جلال الدين السيوطي والإمام جلال الدين الوحيد إصلاح الدين جانب bilang rimbi syari makani dalam kecil والمؤسس هذا المصلى ووصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم والمنتسبين إليهم أجمعين لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين حيث تحية إسلامية مباركة من عند الله وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi fatir samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula li ajnihatin masna wa yazidu fil khalqi ma yasha inna allaha ala kulli shay'in qadir asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasul ba'dah rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Washrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Qala mufassiru rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ulumihi wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala dan janganlah tuti'il kafirina engkau taat kepada orang-orang kafir. Ya Muhammadu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secara khusus, secara umum berlaku untuk kita umatnya, orang-orang yang beriman. Jangan nurutin orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari, yang tidak percaya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena rumusnya dalam hadis pendek kita hafal, sulit dilupakan, yaitu Nabi bersabda, man atau Allah atau Allah, siapa yang menurut kepada Allah pasti Allah akan nurutin hajat dia, keinginan dia, kebaikan dia, yang dicita-citakannya. Nah itu, jadi percuma kita ikutin kemauan orang kafir, ambil simpati. Wah, ini orang kaya nih Amerika, supaya nggak kena sanksi, supaya aman perekonomian. Percuma nurutin mereka. Kenapa? Karena mereka sebaliknya berbalik kepada kita. Beda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita nurut kepada Allah, maka yang kita inginkan, yang Nabi Muhammad mau, Allah berikan. Hadisnya udah tadi, man atau Allah atau Allah.
Itu yang kita pegang sampai hari kiamat. Insya Allah nurutin Allah, Allah akan nurutin kita, cita-cita kita, kemauan kita. Jangan nurutin orang-orang kafir. Jangankan orang kafir, kepada hamba Allah yang biasa aja kita jangan berharap. Kalau nurut kebaikannya boleh, tapi kalau berharap jangan. Kenapa? Karena makin banyak berharap, makin banyak dikecewakan. Nah itu saja Halimah Laidrus viral gitu. Makin banyak berharap kepada makhluk, hamba, bukan kepada Tuhan, maka akan semakin banyak kecewa. Nah, itu saja Halimah Laidrus menegaskan begitu, dan memang benar. Kita memang hadisnya tadi nurut Allah aja, nanti Allah akan kabulkan nih, Allah akan berikan yang kita mau, yang kita hajatkan. Gitu. Atau Allah atau Allah. Hadis yang kita pegang. Apalagi orang kafir, semakin diikuti semakin parah lagi. Semakin orang-orang jahat kita harapkan semakin kacau lagi keadaan. Kenapa? Karena mereka ingkar, karena mereka hanya ingin menjerumuskan. Wal munafikin wal ataf, dan maksudnya dan ini, dan jangan engkau turuti, jangan engkau taati orang-orang munafik. Maksudnya khususnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umumnya kepada kita. Jangan kita nurut taat kepada orang-orang munafik. Munafik itu kalau dalam kamus hafal kita, tidak adanya persesuaian antara perkataan dan perbuatan. Jadi ngomong A, dia mengerjakan B, misalnya seperti itu. Nah itu orang munafik, jangan diikuti. Kenapa? Membahayakan. Kalau di Indonesia kita mendengar kamu cantik tapi bohong. Waduh, jadi dalam hatinya ada tapi bohongnya. Jadi beda. Jadi di mata kita dia baik. Kamu hebat tapi bohong. Jadi bohongan. Dia bilang kepada kita hebat, di hatinya tidak. Nah itu orang munafik, jangan diikuti. Kenapa? Karena kejadian di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di perang Uhud, yang namanya Abdullah bin Ubay itu akhirnya diikuti orang-orang karena memang dia pemimpin di kaumnya, sehingga tentaranya bukan membantu Nabi, malah balik kanan bubar jalan di perang Uhud. Nah, jadi begitu. Kalau diikuti apa? Kekalahan, kekacauan. Jadi perang Uhud itu kacau. Walaupun kelihatannya kalah, tapi tetap Allah tolong Nabi Muhammad, perang Uhud selamat. Allah jadikan banyak syuhada, orang-orang kafirnya gagal total membunuh Nabi Muhammad SAW di perang Uhud. Jadi perang Uhud Nabi tetap eksis, bisa melanjutkan perjuangan dakwah. Maka berlaku juga larangan ini untuk kita umat Nabi Muhammad, jangan mengikuti orang kafir. Yang kedua, dan jangan mengikuti orang-orang munafik, baik itu ucapan maupun perbuatan, atau kalau lebih parahnya lagi budaya. Nauzubillah min zalik. Nah, itu budaya-budaya mereka yang udah masuk ke seluruh dunia, bahkan ke rumah-rumah kita, yang harus kita waspadai. Kenapa? Karena memang seperti itulah kita di akhir zaman. Kenapa? Karena di akhir zaman Nabi bocorkan Shallallahu Alaihi Wasallam, makin dekat kiamat, makin dekat kepada kehancuran, yang baik dianggap jelek, yang jelek dianggap baik, dunia terbalik. Begitu. Begitu apa? Begitu jahat dianggap bagus. Itu memang akhir zaman seperti itu. Jadi
orang mengikuti yang tidak baik kebanyakan. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di saat orang lain mengikuti budaya mereka. Budaya mereka apa? Budaya mereka tuh sekarang jam tidur, jam mulainya mereka nanti jam-jam siang. Kalau kita kan dari pagi. Kenapa? Karena mereka biasa juga tidurnya lambat. Nah, mereka biasa hura-hura, hedon, malam-malam dia minum-minum, menghilangkan stres menurut mereka. Pulang-pulang ya udah emang larut, sehingga mereka budayanya tidak bangun pagi seperti kita. Alhamdulillah kita masih bertahan bisa bangun pagi, ngambil janji Nabi Muhammad SAW, Allahumma barik li ummati fi bukurika, yang artinya ya Allah berkatilah umatku pada pagi harinya. Nah, berhasil kita tidak mengikuti budaya orang kafir. Sukses kita pagi ini tidak mengikuti cara-cara orang munafik yang memang larut, tidak bisa bangun pagi untuk ngambil keberkahan yang didoakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya ya Allah Tuhanku berkahilah umatku di pagi harinya. Alhamdulillah kita dapat apa? Dapat janji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita amini doanya, keberkahan. Maksudnya fima yukhalifu syari'ataka. Jangan ikuti kalian, wahai orang beriman, orang-orang kafir, orang-orang munafik, dalam apa yang bertentangan syariat. Tentang syariat yang mereka tantang, yang mereka selisihkan. Jangan diikuti. Banyak tata cara mereka yang menyalahi ajaran agama kita. Tadi udah disebutkan satu, budaya bangun tadi. Mereka tata caranya, syariat mereka itu beda dengan kita seperti itu, budayanya, tata caranya, jalan hidupnya. Nah, kita alhamdulillah berhasil pagi ini sukses meninggalkan, melewati cara-cara mereka. Kita tetap berpegang teguh pada syariat yang Nabi contohkan Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan memaksa membuka mata kita untuk kebaikan kita, bahkan melihat ayat-ayat Qur'aniyah. Kenapa? Karena dengan membuka ayat-ayat Qur'aniyah ini, kita bersama-sama ini, itu setan, jin pada ketakutan, panas. Saya baru lihat tayangannya tadi. Jadi ternyata orang yang Allah berikan indigo bisa melihat itu kuntilanak mau masuk rumah nggak bisa. Kenapa? Lah, Al-Qur'annya aja masih dibuka. Nah, begitu. Masih dibuka, ada Al-Qur'an yang terbuka. Jadi nggak bisa, apalagi dibaca. Baru dibuka mau dibaca, udah ngerem dia di depan rumah, nggak bisa masuk ke dalam pintunya, padahal pintunya udah dibuka. Itu luar biasa ya, pintu terbuka pun nggak bisa. Nah itu namanya apa? Itu namanya syariat Nabi Muhammad SAW yang kita sukses berhasil pagi ini membuka ayat-ayat Qur'aniyah, bukan syariat mereka yang justru menutup ayat-ayat Qur'aniyah. Jadi syariat orang-orang mereka tuh tutup Qur'annya. Kenapa ditutup? Ya karena mereka bukanya pas nikah aja paling. Orang-orang munafik dengan mas kawin, perangkat sholat dan Al-Qur'an. Al-Qur'annya ditutup. Nauzubillah min dzalik sampai dia tobat. Kebanyakan orang begitu, nauzubillah min dzalik. Buktinya apa? Buktinya Al-Qur'annya taruh lemari, dikunci, nggak dibuka-buka. Nah, itu syariat siapa?